Bentar nih, belum udah mulai nih. Tak watuk nih. Tak mulai ya berarti. Aku tak bulan Belini penglimo nanti. Astagfirullahaladzim. Semangat, Nes. Semangat, Nes. Ilaman. Nes. Yo. Ya Allah, pada sabar ya. Pokoknya. Rido wis masuk durung Rido. Rido tadi minta diizinkan masuk. Jiro lu 4 mau 6 gitu. Oh, iki lho, DE aku iki lho. Ora di ACC. ACC. Pakai akun WMS dong. Padahal udah loh dia. Ben gak sanjo ACC, ben langsung masuk nih akun WMS. Langsung dianyai. Oke. Nah, contoh dari teks fiksi itu ada fabel, ada legenda, ada mitos, dan masih banyak lainnya. Contoh fabel itu apa? Contoh fabel itu seperti anak-anak tahu dongeng kayak kelinci dan kura-kura, kancil dan buaya, lalu ada kerbau dan buaya. Pasti anak-anak sudah umum dan sudah tahu masalah fabel itu. Lalu, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang menganalisis, mengidentifikasi, membuat, melaporkan, apa saja, yaitu tentang cerita gambar, lalu ada teks non-fiksi, dan ada perpindahan color. Sebelum dimulai, Ibu pengen anak-anak itu mencoba memanaskan otak biar nanti itu nggak kaget, biar nanti itu bisa masuk ilmunya gitu. Nah, Ibu punya 3 pilihan. Ada TikTok, ada Instagram, lalu ada YouTube. Dari ketiga platform sosial media ini, anak-anak sering memainkan yang mana? Coba, jawab. TikTok, Bu. YouTube. TikTok. YouTube. Instagram, Bu. Instagram YouTube. juga. Nah, pasti anak-anak sering sekali kan bermain itu tak kenal waktu. Dari pagi sampai malam, sampai mau tidur itu pasti HP. Tapi anak-anak sadar tidak sih, anak-anak pernah mencoba ingin tahu kalau HP itu ternyata sering dimainkan itu malah menimbulkan rasa panas. Anak-anak pernah merasakan itu tidak? Pernah, Bu. Perasaan. Pernah. Nah, anak-anak tahu bagaimana kok HP-nya bisa panas ketika kita memainkannya. Ada yang tahu? Nes putus-putus. Belum tahu, Bu. Tidak, Bu. Tidak tahu. Tidak tahu. Kapok lanjut. Nah, kalau tidak tahu, nanti anak-anak akan belajar. Belajar apa? Belajar tentang bagaimana HP-nya bisa panas dan belajar tentang teks-teks lainnya. Nah, sebelum kita beranjak ke materinya, Ibu punya tepuk semangat. Kita sudah melakukan tepuk semangat yang sangat sering sekali ya. Jadi, Ibu tidak usah memberikan contoh tepuk semangat lagi. Kita akan melakukannya bersama-sama. Anak-anak sudah siap belum? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah siap, Ibu kasih aba-aba. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ngat. Semangat. Semangat. Nah, semangat ya belajar pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu, Ibu nanti akan mengirimkan yang namanya permainan. Anak-anak pasti suka sekali sama permainan, apalagi permainannya itu di HP. Namanya itu Go Mimin. Jadi Go Mimin itu tidak sekedar permainan ya anak-anak.
permainannya Putus nanti putus. anak-anak juga bisa menguatkan materi pada hari ini. Bisa dimainkan di HP maupun di laptop orang tua anak-anak. Nanti Ibu kirimkan di grup WhatsApp gitu. Baik, Bu. Ya, Terima kasih. lanjut. Itu piye nek kendala gak? Nyoba ya. Ya, Agnes asik. tadi putus-putus. Gak apa-apa sih, penting wis ngono ae bagianku, tah. Pengen 6 dhewe aku. Apa? Tapi enggak. Kata-kata ini enggak. Iya, enggak muncul dia dulu loh. Pokoknya dia. Iya. Piye? Aku tadi itu enggak muncul. Jadi yang kerekam itu dia. Terus piye lo? Ini gak apa-apa, lanjut wae. Nyanyi kurang bersahabat. Urung Dan iki madang aku. apik status lu papat KB iki lho. Enggak apa-apa. Itu lho. Lanjut Itu aja. sing enak cah. Ada bagian yang hilang. Itu lho itu. Sing enak Dubbing, itu. dubbing tenang tak dubbing lho. Iya, tapi Itu. Ngedit. Itu lho. Opo le? Wih. Akhirnya iso Yo, no, aku. care nge-lag. muncul nih. Tidak Cari nyoba le. nge-lag. Ki aku lu mau metu. Mbak, ya. Lek. Mulai ya. Orang nge-lag no hapus-hapus. Wis menengo iki arep ngomong. Lah ya. Nah, oke Nana, sekarang Bapak akan mengirimkan link video pembelajaran. Jadi, nanti situ kalian bisa buka link tersebut melalui handphone kalian atau melalui laptopnya. Ini Bapak akan mengirimkan, udah ya? Sudah, Pak. Untuk di WDE, nek aku on cam, Endi do? dia metu dewe nek aku on cam le, ora kuat sinyalku. Kok lewati Gak kuat, dhisik aku. Tenan ki metu, sumpah ya Allah. Nek neng gak anu toh. Nah, di cut dhisik bagian dari itu lanjut sing liyane engko bagian dari itu di anu sesuk kan nek misale iki rampung kabeh kan otomatis Siti wis rampung kan. Nah, sesuk Siti gak iso gak melu kan gak apa-apa sing bagian esuke, sing penting bagian Siti wis ngono. Ngono ya. Ngono do. Ah ya. Do. Oke. Ya. Sorry lo. Bagian selanjutnya siapa? Bagianku kah? Suaranya macet-macet nggak sih suaraku? Jelas kok, jelas. Lancar Jelas Win, kok. santai Win, lancar. Jelas kan? Mulai. Nah, setelah membagi kelompok tadi, sekarang kalian bisa melakukan pengamatan di sekitar kalian. Kalian bisa mengamati menggunakan media sosial. Contoh misalnya karena sering main itu mereka jadi malas bekerja, malas belajar, atau ada juga perilaku mereka yang jadi rajin. Contohnya menggunakan media sosial itu sebagai jalan seperti itu. Setelah melakukan pengamatan,
kalian bisa mendiskusikan bersama kelompok kalian melalui WA dampak-dampak positifnya apa saja. Dampak positif maupun dalam penggunaan media sosial. Setelah itu, kalian bisa menuliskan dalam LKPD dalam bentuk gambar cerita. Kalian bisa membuat cerita pokoknya yang bagus lah, bisa berwarna atau sekian. Udah. Oh, sambung. Windy sambung. Udah. Iku kan bar iku engko presentasi. Nah, yang presentasi siapa men? Iku Windy nomor piro ki RPP ini? Nek Windy sampai nomor 6 sing kegiatan inti ya. Aku Habis ini kamu Ham. Ayo. Nomor 7 sampai Aku- 9. oh iya saya. Presentasinya piye ya, Nes? Lah piye apa sopo sing presentasi? Aku iku nyiapne gambaran ya kan. Tentang fiksi dan fiksi ya. Dan itu yang pertama kegiatannya apa ya? SPDB deh, SPDB ya. Gambar. Tentang apa sih? Gambar dampak itu. Lihat RPP. Tak coba nek no tak presentasi engko. Bar iku sapa Ilham? Iya ketoke. Oh, cuma kita jelasin ini doang sih, dampak-dampak media sosial. Menceritakan dampaknya toh. Mau ki dampak positif atau dampak negatif? Oh, dampak Ya. Dampak positif negatifnya apa? Kan tadi habis tonton videonya si Rito kan. Terus nanti anak-anak kan ngerti, oh ini dampaknya positifnya ini, negatifnya ini dari media sosial. Kok tak aku wis presentasi. Tak gambarannya sih. Presentasi di akhir aja nggak apa-apa kali ya. Nggak, ya aku Nanti mau LKPD. namanya pembagiannya. Wes dah. Kok tak aku presentasi. Yang presentasi LKPD di akhir aja semuanya, ini dilanjut lagi. Bagiannya habis ini Ilham ya. Enggak, wes dadi yo nek apa presentasi anu sing iki. Piye. Iya. Ya udah, Iya. nggak apa-apa kalau udah bisa nggak apa-apa langsung. Ham langsung aja Ham. Oh iya. Setelah kalian membuat aku ngomong iki. Yo
Coba anak-anak, setelah anak-anak buat, salah satu presentasikan di room ini. Ngono loh. Coba anak-anak setelah kalian menggambar, coba mempresentasikannya salah satu. Apa ada yang berani? Saya, Pak. Oh ya, yuk Agnes. Nah, jadi saya punya berita gambar seperti ini. Ini ada gambar HP dan ada gambar platform media sosial. Nah, di sini ada beberapa dampak yang bisa dijelaskan, yaitu yang pertama, dengan media sosial kita akan bertambah wawasan mengenai hal-hal yang belum kita dapatkan di sekitar kita. Lalu dampak yang negatifnya itu ada ketika kita bermain HP terlalu lama akan menyebabkan berbagai penyakit, misalnya penyakit mata atau rabun jauh. Seperti itu, Pak Ilham. Oh, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Agnes. Lalu coba kalian melihat di PowerPoint ini ada sebuah teks eksplanasi yaitu dengan judul media sosial. Coba kalian membacanya dahulu ya. Suaranya Ilham hilang. Oh, hilang loh. Tapi gimana ini nih? Mulai dari yang apa? Setelah tepuk tangan tadi. Oh, berarti tepuk tangan mau ya? Oh, berarti langsung neng ya, kon maca PPT mau ya? Ya wis. Setelah ini coba kalian melihat di layar ada sebuah PowerPoint yaitu teks eksplanasi dengan judul media sosial. Coba kalian membacanya ya dengan sesimak, dengan baik. Apakah kalian sudah membacanya? Sudah, Pak. Oh, bagus. Ulangi bisa nggak Ilham? Tapi ulangi suka Dina. Balik ini nah. Diulangi dari yang setelah tepuk tangan tadi loh. Oh ya. Ya. Oke. Nah, coba kalian setelah ini simak di HP kalian masing-masing. Ada sebuah teks eksplanasi yang saya tampilkan, yaitu media sosial. Tolong nanti dibaca, dicermati dengan baik-baik ya. Yes. Setelah kalian sudah membacanya, ada yang tahu isi teks eksplanasi dari media sosial tadi? Senes, aku kudu piye tak kampung gue? Ikan aku tanya jawab. Jadi aku jelas ke ora gue. Lah Pak ngomong belum tahu Pak, lah awakmu iso jawab iku ora iso jelaskene ora. Oh. Lah aku rung maca ya nune critane itu. Demi Allah. Lah tak kira aku entuk sing anu kalor. Makanya aku mau kok aku entuk iki ngono. Mending enek sing anu wae, enek partisipan wae sing jawab tentang teks iku apa isine. Lah sing arep jawab sapa nih? Apa? Lah aku terus mau. Oh, Ayunisa jawab tak? Oh iya. Oke.
Oke, yuk, 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 yuk. Jelasin Ilham, tanya jawabnya gitu loh. Oke. Si, eh, setelah kalian sudah membacanya, teks tadi, apakah ada yang tahu isi dari tadi teks media sosial? Saya tahu, Pak. Oh ya, Yunisa coba jelaskan ke teman-temannya. Ya, jadi dari teks eksplanasi tentang media sosial itu menjelaskan bahwa media sosial itu berbagai macam aplikasi. Salah satunya ada TikTok, YouTube, Instagram. Dari teks tersebut juga dijelaskan bahwa manfaat media sosial itu tidak hanya untuk sebagai media komunikasi, melainkan juga bisa jadi media promosi buat ekonomi maupun di bidang pendidikan dan pariwisata. Jadi dalam menggunakan media sosial supaya bijak agar tidak terjadi adanya bullying, mencemarkan nama baik dan sebagainya gitu Pak Ilham. Oh, nah, beri aplaus untuk Ayunisa teman-teman. Nah, seperti itu ya isi dari teks eksplanasi yang berjudul media sosial tersebut tadi. Wis sih bagianku. Coba negean. Berarti aku kan? Kan ini tulisannya kelompok, nanti bilang aja karena ini daring jadi adik-adik dikerjakan secara individu ya gitu ya Putri. Oke. Selanjutnya kita membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 anak dalam satu kelompok tersebut ya anak-anak. Tetapi dalam kondisi seperti ini, kita kerjakan secara individu. Di sini Ibu sudah memberikan cerita fabel tentang si kancil dan buaya di media WhatsApp grup ya anak-anak. Di situ nanti kalian bisa mengunduhnya, lalu kalian baca cerita tersebut. Baik Bu. Selanjutnya, Ibu, kita akan melakukan perbandingan teks fiksi dan teks non-fiksi ya. Teks fiksi itu berisi cerita yang bersifat hayalan, rekaan, dan rekayasa. Sedangkan cerita non-fiksi itu dituliskan berdasarkan kajian keilmuan atau pengalaman. Ciri-ciri cerita fiksi itu Putri tidak tolong. Aku mau tanya dong, ini yang perbandingan teks fiksi dan non fiksi itu kayak mana? Kita jelasin perbedaannya atau kayak mana? Awalnya gini aja ini masih sambungan sama yang tadi. Jadi anak-anak kamu kasih tanya jawab dulu di asal, baru nanti di akhir dijelasin bahwa kamu kasih penjelasan meluruskan gitu loh, bahwa fiksi kayak gini, non fiksi kayak gini, contohnya ini. Ya, berarti jawaban kalian sudah benar, sudah paham sama materi tadi gitu. Berarti ini nanti aku nanya dulu ke siswanya, cerita fabel itu gimana Put? termasuk dalam
teks apa gitu. Maksudnya itu aku nanya ke siswanya dulu, kan itu tadi kan aku ngasih teks cerita fabel kan, si kancil itu dan buaya. Nah, terus aku nanya sama siswa itu, menurut kalian cerita fabel tadi itu Iya. termasuk dalam teks apa gitu. Sama ditanya aja hikmah yang diambil dari cerita itu apa. Terus dari yang teks eksplorasi sama cerita fabel itu apa perbedaannya gitu. Paham nggak, Oke. Putri? Berarti Ya, ini aku lanjut. ngulang lagi atau gimana? Ngulang lagi aja biar nggak bingung yang edit. Oke, bentar. Nah, di sini kita akan membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa ya anak-anak. Berhubung keadaannya sedang COVID, kita tidak membentuk kelompok. Jadi kita mengerjakannya secara individu ya. Baik, Bu. Ibu sudah mengirimkan cerita fabel tentang si kancil dan buaya pada WhatsApp grup ya. Di situ kalian bisa mengunduhnya lalu membaca cerita fabel tersebut ya. Apakah kalian sudah membacanya? Sudah, Bu. Menurut kalian, cerita fabel itu termasuk dalam cerita fiksi atau cerita non-fiksi anak-anak? Fiksi. Ya. Nah, Fiksi, Bu. jadi cerita fabel itu termasuk dalam cerita fiksi. Dan di sini kita bisa mengambil hikmah dari cerita fabel dongeng si kancil dan buaya, yaitu orang yang cerdas dan berpengetahuan luas akan mudah menyelesaikan masalah-masalahnya dengan baik. Sementara orang yang bodoh akan mudah kehilangan kesempatan-kesempatan berharga sehingga mereka mengalami kerugian. Agar anak-anak semua menjadi anak-anak yang cerdas dan berpengetahuan luas, maka anak-anak harus banyak membaca dan belajar ya anak-anak. Kita harus bersemangat dalam belajar. Lalu Ibu akan membacakan atau menjelaskan tentang cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Cerita fiksi itu cerita yang bersifat hayalan, rekaan, serta rekayasa. Sedangkan cerita non-fiksi, cerita yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan atau pengalaman. Dalam cerita fiksi ini, tidak terjadi secara sungguh-sungguh atau imajinatif dan menggunakan bahasa majas. Sedangkan cerita non-fiksi terjadi di dunia nyata atau fakta, lebih informatif dan masuk akal. Tujuan dari cerita fiksi ini untuk menghibur atau memperoleh kepuasan batin, sedangkan cerita non-fiksi untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta motivasi. Udah, sampai itu. Sekarang presentasiku sama men. Yuk, sopo presentasi. Cerita.
LKPD ya. Browsing ngono wae ceritane engko. Diwacakne tok ngono. Barke sapa ta? Bariki ora Faruk. Terus bar Faruk aku. Kok sih, ini aku bagian ini kan bisa nih. Jadi dihitung dari pendahuluan nomor 3. Tiga ke bawah. Bagianmu ki gak nganu, Ru. Dan iki mau awakmu ki gak gimana. Awakmu ki kok gak sesuai. Pokoknya gue sampai nomor 14 nek ning inti pembelajaran. 14 kuwi 24. Kowe nomor piro to nek ning anu? Pokoknya sing 25 ki wis sing video link Iya iki toh. wis melu bagian. Lah ya kayak aku mau cah bingung. Oke nomor 11 sampai 11 nggak ngerti siji ning iki. Lah aku tak kira kalor Yon. Ora, aku makan DK apa Lo sih LPP dari ini loh. Dihitung dari sebenarnya sih di atas nomor pendahuluan nomor 3. ke Biar gitu kan. bawah. Jadi biar gak bingung sebenarnya sih pengennya tadi kan nomor takutnya tak double nomor 1 jadi tak urut aja nomor 3 pendahuluan. Ini nomor 3 tuh dihitung terusan 3 sampai bagian penutup itu nomor 37 terakhir. Jadi kalian hitung dari nomor 3 1, 2, 3 gitu. Bingung ya? Aduh. Ridhoi paham ora wi? Jadi hitung nomor awal bukan 1 tapi 3, 3, 4. Paham. Dikat sih apa piye to Caca? Kok ketoke bingung tenanan lho. Golek dino meneh. Rada piye no aku iki ngesakno sing ngedit ra mentolo aku mbok sing ngedit ora sing ngedit opo ya ngesakno sing ngedit iki kok. Iya, besok lagi ya apa-apa disiapin lagi. Ini lho. Pembagiannya iki dicetak sisan. Enake piye saka kondi-ne. Kan iki sing ngerti Nisa kan. Ah, ngono lho maksud kuwi. Jadi timbang jujur ya timbang ini kita nanti malah di apa sih tulis sisan. Aku tambah bingung, mending iki di-cancel dhisik. Nah, iki dhewe ngrembug pembagiannya sing bener-bener cetha ben enek persiapan juga, oga Bagiane. bagiane. Nah, ngono lho. Nah, iki kan cuma kendalanya misalnya Siti kan gak iso. Nah, tadi kan contoh Agnes oleh Ki, jadi di detail kisisan lho. Jadi kan kok persiapan materi kan jelas lho. Ngene Ruk, kan pokoknya ngene lho Ruk. Iki to kene buka RPP ne. Kowe buka sik bagianmu nah halaman piro. Buka sik we, tak dudul halaman nganu pembagianmu. Pokoknya iki awakmu. Siti dimatiin dulu aja recordnya. 14. Nanti ke save di drive.